Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Soliha dengan NIM 12340700079 MHU4B. Di sini saya akan menjelaskan skema gelombang 1 dan 2 jamaah haji di Indonesia. Untuk gelombang 1 ini, jamaah haji pertama-tama akan memasuki asrama haji. Nah, di asrama haji, jamaah haji akan melakukan penimbangan barang bawaan, pengecekan barang bawaan atau dokumen-dokumen, pemberian paspor, pemberian uang living cost, gelang identitas, pemeriksaan kesehatan, dan pendalaman manasik. Nah, jamaah haji ini berada di asrama haji selama semalam, lalu kemudian pergi ke Bandar Udara Indonesia. Untuk maskapai yang digunakan jamaah haji ini ada 3, yaitu Garuda Indonesia, Lion Air, dan Saudi Airlines. Nah, jamaah haji ini di sana juga diperiksa paspornya, kemudian dokumen-dokumennya, barang bawaannya. Lalu untuk gelombang 1 ini jamaah pergi ke Madinah dulu, baru kemudian ke Mekah. Jadi sebelum ke Mekah ini ke Madinah. Nah, jamaah dari Indonesia ini pergi ke Madinah, yang itu berarti sampainya di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Sampai di Madinah, jamaah akan menempati hotel-hotel yang telah disediakan. Jamaah di sana melakukan sholat arba'in atau sholat 10 waktu, kemudian berziarah di makam Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya, lalu berziarah juga di tempat bersejarah di Madinah. Nah, jamaah haji di Madinah ini selama 8-9 hari, lalu kemudian pergi ke Mekah. Tapi sebelum pergi ke Mekah ini, jamaah ke Bir Ali dulu untuk melaksanakan mikot. Jadi jamaah ini sholat 2 rakaat di Bir Ali, lalu melaksanakan mikot dan niat ihram. Di sana jamaah bagi yang melaksanakan haji tamatu maka akan berniat ihram umroh. Lalu bagi yang melaksanakan haji ifrad akan berniat ihram haji, dan bagi yang melaksanakan haji qiron akan berniat ihram umroh dan haji. Nah, selama di perjalanan itu jamaah menggunakan bus akan melafazkan talbiyah sampai ke Mekah. Nah, sesampainya di Mekah, jamaah akan menempati hotel-hotel yang telah disediakan, lalu memperbanyak ibadah di hotel serta Masjidil Haram. Jamaah bagi yang melaksanakan haji tamatu itu akan melaksanakan tawaf, sa'i, dan tahalul. Dan bagi yang melaksanakan haji ifrad dan qiron akan melaksanakan tawaf qudum dan tetap memakai pakaian ihram. Nah, sampai akhirnya pada tanggal 8 Zulhijjah jamaah ini akan pergi untuk wukuf di Arafah. Nah, sebelum wukuf di Arafah, jamaah ini sudah berwudu, sudah mandi, dan berniat haji serta memakai pakaian ihram. Sesampainya di Arafah, jamaah ini pada tanggal 9 Zulhijjah itu wukuf di Arafah. Wukufnya ini dari tergelincirnya matahari sampai maghrib. Kemudian di sana tuh jamaah mendengarkan khutbah wukuf, berdoa, membaca Al-Quran, bermunajat gitu. Nah, setelah maghrib jamaah pergi ke Muzdalifah. Di Muzdalifah jamaah akan melaksanakan mabit atau bermalam. Jamaah di sana tuh sama kayak berdoa, berzikir, bermunajat, dan menerima batu kerikil untuk melempar jumroh dari maktab. Kemudian jamaah itu berada di Muzdalifah sampai setelah tengah malam, lalu pergi berjalanlah dengan bis menuju ke Mina. Di Mina jamaah akan menempati tenda-tenda yang telah disediakan oleh maktab sesuai nomornya. Kemudian
Di sana jamaah melontarkan jumroh Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah. Pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah ini jamaah melontarkan jumroh Ula Wusta Aqobah. Nah, pada jamaah yang melaksanakan nafar awal itu harus meninggalkan Mina sebelum maghrib pada tanggal 12 Zulhijjah, dan yang melaksanakan nafar sani itu akan harus meninggalkan Mina ini pada tanggal 13 Zulhijjah. Nah, setelahnya dari Ar-Muznah, jamaah kembali ke Mekah dan kembali ke hotelnya masing-masing. Di sana jamaah akan melaksanakan tawaf ifadah, sa'i serta tahallul sani. Jamaah yang melakukan pelanggaran ihram dikenakan dam, kafarat atau fidyah. Dan bagi yang tidak mampu untuk membayar dam, kafarat atau fidyah ini, jamaah dianjurkan untuk berpuasa. Kemudian jamaah setelah itu melaksanakan tawaf wada, lalu akhirnya pergi ke bandara KAIA Jeddah untuk pemulangan jamaah gelombang 1. Nah, setelah jamaah ini pulang dari Jeddah, jamaah akan kembali ke debarkasinya masing-masing dan kembali ke tempat asalnya masing-masing. Itu untuk gelombang 1. Dan untuk yang gelombang 2, pertama-tama sama seperti gelombang 1, jamaah akan pergi asrama haji. Akan tetapi yang membedakannya, jamaah tidak ke Madinah, akan tetapi langsung ke Mekah. Jamaah dari asrama haji ini langsung ke bandara di KAIA Jeddah, dan kemudian di Mekah ini jamaah langsung menuju ke hotelnya masing-masing yang sudah disediakan. Lalu jamaah melaksanakan, bagi yang melaksanakan haji tamatu akan melaksanakan tawaf, sa'i dan tahallul. Dan bagi yang melaksanakan haji ifrad dan qiron akan melaksanakan tawaf kudum dan tetap memakai pakaian ihram sebelum akhirnya pergi ke Ar-Muznah. Nah, sebelum ke Arafah ini untuk wukuf, jamaah sudah mandi, wudu dan berniat haji gitu. Jamaah akhirnya pada tanggal 9 Zulhijjah ini melaksanakan wukuf di Arafah. Seperti tadi, dari tergelincirnya matahari sampai maghrib. Setelah maghrib, dan di Arafah ini jamaah melaksanakan sholat zuhur dan asar yang dikosor yang dijamak dan dikosor, di jamak takdim dan jamak kosor, yang di jamak takdim dan dikosor itu sholat zuhur dan asarnya. Kemudian jadi jamak takdim ini menyatukan waktu, dan di kosor itu diperpendekkan rokaatnya. Jadi pada sholat asarnya ini dipendekkan 2 rokaat. Nah, sebelum akhirnya setelah maghrib ini pergi ke Muzdalifah. Di Muzdalifah ini menerima batu dan sholat maghrib dan isya yang di jamak takhir dan yang di kosor. Dan setelah tengah malam jamaah pergi ke Mina. Di Mina ini jamaah sama melontarkan jumroh ula pada tanggal 10 dan jumlah ula wusta Aqabah pada tanggal 11, 12, 13. Sama seperti yang di gelombang 1, pada nafar awal sudah harus meninggalkan pada tanggal 12 Zulhijjah, dan nafar sani itu sudah harus meninggalkan Mina pada tanggal 13 Zulhijjah. Nah, sesampainya di Mina, jamaah ini melaksanakan tawaf ifadah, sa'i dan tahallul sani. Nah, dan juga membayar dam, kafarat atau fidyah apabila yang melakukan pelanggaran ihram. Jamaah setelah itu melaksanakan tawaf wada. Setelah tawaf wada, nah ini pembedanya, gelombang 2 ini pergi ke Madinah, menuju Madinah menggunakan bus. Di Madinah ini
jamaah juga melaksanakan sholat arba'in, berziarah ke makam Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya, berziarah ke tempat-tempat bersejarah di Madinah. Jadi sama 8 sampai 9 hari juga di Madinah. Sebelum akhirnya dari bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz ini di Madinah lalu pulang ke Indonesia dan kembali ke debarkasinya masing-masing dan kembali ke tempat asalnya. Seperti itu. Jadi itu adalah skema dari gelombang 1 dan 2 jamaah haji di Indonesia. Doa-doa dalam ibadah haji dan umroh. Yang pertama ada niat haji, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Yang kedua ada niat umroh, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Yang ketiga ada niat umroh dan haji yang disatukan atau niat haji kiron, nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Lalu ada doa memasuki Masjidil Haram. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayina rabbana bisalam wa adhilnal jannata daros salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Allahumma aftahli abwaaba rahmatika wa magfiratika fiha Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kemudian ada doa melihat Ka'bah. Allahumma zid hazal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wazid man syarrafahu wa karamahu mimman hajjahu awai tamarahu tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa birron. Kemudian ada doa memulai tawaf. Itu Bismillahi wallahu akbar. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bikitabika wa wafa'an bi ahdika wattiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada doa di antara rukun yamani dan hajar aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, kemudian ada doa sa'i. Itu doa saat di bukit Safa dan Marwah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rusuluhu inna safa wal marwata min syairillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima waman tatawwafa khairan fa innallaha syakirun alim. Kemudian ada doa wukuf di Arafah. Allahumma ilaika tawajjahtu wa bika tasamtu wa alaika tawakkaltu. Allahumma ja'alni mimman tubahi bihi al-yawma wa malaikatuka ilai innaka ala kulli syai'in qadir. Doa ketika di Muzdalifah dan Mina. Allahumma inna hazihi muzdalifatu jumi'at fiha al-sinatun muhtalifatun tas'aluka hawaija mutanawwi'atu faja'alni mimman da'aka mustajib talahu wa tawakkal alaika fakafaitahu ya arhamar rahimin. Kemudian doa ketika di Mina. Allahumma hadza Mina famnun alayya bima mananta bihi auliyaika wa ahli ta'atika. Dan doa ketika tahallul.
Allahumma ja'alli bikulli sya'ratin nuran yaumal qiyamah. Wamhu wamhu anni biha khoti'atan warfa li biha indaka darajat. Rangkaian haji di Armusna atau Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Jadi dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah itu adalah hari Tarwiyah, di mana para jamaah haji ini bergerak dari Mekah menuju ke Armusna. Nah, di sana para jamaah ini meniatkan diri untuk haji atau ihram haji. Kemudian berjalan menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf. Pada tanggal 9 Zulhijjah, jamaah melaksanakan wukuf dari tergelincirnya matahari hingga maghrib. Jamaah ini melaksanakan sholat zuhur dan asar yang dijamak takdim dan dikosor, serta mendengarkan khutbah wukuf, berdoa, berzikir, membaca Al-Quran, dan bermunajat kepada Allah. Nah, setelah maghrib, jamaah bergerak menuju ke Muzdalifah untuk bermalam atau mabit. Jamaah ini dari tanggal 9 sampai 10 Zulhijjah, karena hitungannya di Muzdalifah ini sampai setelah tengah malam. Di Muzdalifah, jamaah itu beristirahat, berdoa, serta mengumpulkan batu kerikil, yang dimana jumlahnya itu bisa 49 sampai 70 buah batu kerikil untuk melontarkan jumroh di Mina. Akan tetapi apabila biasanya sudah disiapkan dari maktabnya untuk diberikan batu kerikil itu. Nah, dari Muzdalifah itu setelah tengah malam bisa bergerak menuju ke Mina pada tanggal 10 Zulhijjah. Pada tanggal 10 Zulhijjah, jamaah melontarkan jumroh akobah, yaitu sebanyak 7 buah batu. Kemudian di situ jamaah juga melaksanakan tahallul awal, terus membayar dam juga, jadi menyembelih hewan. Di situ jamaah, jadi di Mina ini setelah melaksanakan jumroh akobah tanggal 11, 12, dan 13-nya itu melontarkan jumroh ula wusto akobah. Akan tetapi apabila apabila jamaah melaksanakan nafar awal, maka jamaah harus kembali ke Mekah sebelum maghrib di tanggal 12 Zulhijjah. Tapi apabila jamaah melaksanakan nafar sani, maka jamaah harus kembali ke Mekah sebelum maghrib di tanggal 13 Zulhijjah. Nah, untuk program yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi padatnya Muzdalifah dan Mina, pemerintah ini mengeluarkan yaitu program murur dan tanazul. Program murur itu sendiri adalah yaitu ketika jamaah haji dari Arafah tapi tidak mabit di Muzdalifah, hanya berhenti sejenak di Muzdalifah dan melanjutkan ke Mina. Sedangkan untuk program tanazul, jamaah ini jadi saat sudah di Mina tidak bermalam dan tidak mabit di tenda-tenda di Mina, tetapi kembali ke hotel-hotel yang di dekat Jamarot. Jadi itu adalah salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi padatnya manusia di Mina dan Muzdalifah. Tawaf, sa'i, dan tahallul adalah rukun haji yang apabila tidak dikerjakan maka tidak akan sah hajinya. Nah, untuk tawaf ifadah sendiri itu adalah dilaksanakan setelah rangkaian ritual di Armusna, yaitu setelah wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, dan melontarkan jumroh di Mina. Tawaf ifadah ini dilakukan dengan cara memutari Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang akar sejarahnya itu adalah
berawal dari Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail untuk membangun Ka'bah. Kemudian setelah Ka'bahnya ini sudah terbangun, Allah kembali memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyerukan kepada umatnya agar bertawaf atau memutari Ka'bah Baitullah tersebut. Sama halnya seperti malaikat memutari Baitul Ma'mur di langit. Pada masa pra-Islam juga, masyarakat Arab ini sudah menjadikan tawaf ini seperti ritual haji dan tradisinya, akan tetapi tata caranya itu salah dan keluar dari ajaran tauhid. Kemudian akhirnya setelah Islam datang, Rasulullah mengembalikan ajaran tauhid, tata cara tawafnya ini seperti kepada ajaran tauhidnya seperti pada ajaran Nabi Ibrahim. Nah, tawaf ifadah ini dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah atau setelahnya. Kemudian untuk sa'i adalah berlari-lari kecil di antara bukit Safa dan Marwah. Jadi sa'i ini dilaksanakan setelah tawaf ifadah. Yang akar sejarahnya itu dari Siti Hajar, yaitu istri Nabi Ibrahim yang ditinggalkan di sebuah padang pasir, padang tandus bersama Nabi Ismail, anaknya. Nah, Nabi Ismail ini menangis kehausan sehingga Siti Hajar perlu mencari air yang dimana beliau itu berlari bolak-balik di antara bukit Safa dan Marwah. Nah, melihat kegigihan Siti Hajar, Allah mengabulkan doa Siti Hajar dan menurunkan mukjizat berupa air Zam-Zam yang keluar dari dekat kaki Nabi Ismail. Kemudian untuk tahallul ini dilaksanakan setelah tawaf ifadah dan sa'i. Tahallul ini sebagai pertanda bahwa selesainya larangan ihram, yaitu dengan cara mencukur atau memotong sebagian rambut. Nah, tahallul ini ada dua, ada tahallul awal dan tahallul tsani. Tahallul awal itu semua larangan ihram itu diperbolehkan kecuali berhubungan suami istri. Sedangkan untuk tahallul tsani semuanya benar-benar diperbolehkan termasuk berhubungan suami istri. Untuk tanggal dan mekanisme tarwiyah ini, hari tarwiyah ini dijatuhkan pada tanggal 8 Zulhijjah atau pada kalender Indonesia ini pada tanggal 3 Juni 2025. Hari Tarwiyah adalah hari di mana jamaah sebelum melakukan wukuf di Arafah atau di mana jamaah haji ini melakukan perjalanan dari Mekah ke Mina. Nah, di mana para jamaah ini melakukan sholat zuhur, asar yang dikosor serta dijamak takdim, serta sholat maghrib dan isya yang dijamak takhir dan dikosor. Kemudian dianjurkan untuk berpuasa di hari tarwiyah serta melakukan berzikir, berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memberikan tutorial cara memakaikan ihram. Nah, dalam ihram ini ada dua kain yang akan digunakan. Yang pertama itu adalah kain bagian bawah atau bagian sarung, dan yang kedua itu adalah kain bagian atas. Nah, di sini saya akan memberikan model cara memakai ihram, kain ihram dengan sepemahaman saya. Pertama-tama untuk memakai yang bagian bawah itu dibuka kainnya, kemudian lingkarkan seperti ini, lalu panjangnya itu sejajarkan sama persis. Jadi untuk bagian bawah ini sama seperti menggunakan sarung. Terus kita lipat aja langsung seperti sarung.
ini bisa dirapihkan. Nah, untuk bagian bawah seperti ini saja untuk menggunakannya. Kemudian yang bagian atas ini kita juga buka. Lalu di bagian atas ini untuk beberapa travel mungkin akan memberikan kain ihram dan ada namanya seperti ini. Nah, namanya ini ditaruh di sebelah kanan. Jadi kita akan melingkarkan saja kainnya. Lalu setelah sudah dilingkarkan seperti ini, kita akan menarik di bagian sini sedikit, lalu masukkan ujung kain ini, masukkan ujung kain di sebelah kiri, itu dikaitkan ke bagian belakang bawahan sarung. Kemudian untuk di bagian kanan itu sama seperti yang tadi, jadi tinggal dikaitkan aja ke belakang. Jadi ini adalah penampakan untuk menggunakan kain ihram apabila sebelum tawaf atau saat beribadah. Jadi sebelum tawaf atau sesudah tawaf. Jadi saat sholat pun tertutup seperti ini. Nah, apabila saat tawaf, kain sebelah kanan ini dilepas. Jadi bagian kanan ini, tangan bagian kanan ini akan terbuka dan dilingkarkan ke bagian bawah tangan. Kemudian ditarik saja dan dilingkarkan ke atas. Lalu ini dikaitkan saja ke bagian atas agar kencang dan rapih. Nah, penampakannya akan seperti ini jika akan tawaf, jika akan digunakan saat tawaf ya. Nah, mungkin segitu tutorial kain ihram dari saya. Untuk pengertian dam sendiri, dam itu berasal dari kata al-damu yang berarti darah. Tapi maksudnya di sini itu adalah menyembelih hewan sebagai atas kekurangan atau pelanggaran dalam ibadah haji atau umroh. Nah, jadi dam ini adalah kompensasi hukum apabila jamaah ini tidak melaksanakan wajib haji atau tidak melaksanakan perintah larangan ihram. Nah, dam ini ada 3 jenisnya. Yang pertama itu ada dam tartib wa takdir. Nah, itu jadi dam yang wajib berurutan dan ditakar. Jadi dam ini tuh menyembelih hewan, tetapi apabila tidak mampu atau tidak memungkinkan, maka bisa menggunakan alternatif yang lain. Semisalkan ada jamaah yang tidak melaksanakan wajib haji seperti mabit di Musdalifah atau mabit di Mina. Jamaah ini dapat membayar dam dengan menyembelih hewan. Hewannya ini adalah kambing dan minimalnya kambing ini harus berumur 1 tahun dan sehat. Apabila tidak memungkinkan atau tidak mampu untuk membayar dam seperti itu, maka jamaah haji bisa membayarnya dengan berpuasa selama 10 hari. 10 hari itu adalah 3 hari berpuasa di tanah suci dan 7 hari berpuasa setelah kembali ke tanah air. Kemudian dam yang kedua itu adalah tahir wa takdir. Ini adalah dam yang kita tuh bisa memilih tetapi tetap ditakar. Nah, kalau dam ini tuh hanya untuk bagi yang jamaah yang melakukan melanggar perintah larangan ihram. Jadi semisalkan jamaah ini tidak
tetap memakai wangi-wangian dan memakai pakaian berjahit atau memotong kuku gitu. Jadi jamaah ini harus membayar damnya dengan menyembelih hewan atau memberi makan 6 orang miskin. Di sini masing-masing itu diberi satu sya. Satu sya itu adalah 1,5 kg makanan pokok atau berpuasa selama 3 hari. Untuk yang terakhir itu dam tahir wa ta'dil. Itu adalah dam yang kita tuh semisalkan menyembelih hewan liar di tanah haram. Nah, kalau untuk dam yang ini tuh tidak berlaku apabila kita tuh menyembelihnya hewan ternak. Jadi cara membayarnya itu adalah kita menggantikan dengan nilai yang sama dengan yang kita bunuh itu, lalu memberikannya kepada fakir miskin yang ada di tanah haram. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, Pasal 13 tentang materi bimbingan manasik haji meliputi kebijakan penyelenggaraan ibadah haji di tanah air, kebijakan penyelenggaraan ibadah haji di tanah suci atau Arab Saudi yang disebut dengan Taklimatul Hajj, kebijakan pelayanan kesehatan haji, kebijakan pengelolaan keuangan haji, fikih haji, tata cara ibadah atau manasik ibadah dan praktik lapangan, manasik perjalanan dan keselamatan penerbangan, hikmah ibadah haji, arba'in dan ziarah, perlindungan jamaah haji, akhlak, adat istiadat dan budaya Arab Saudi, hak dan kewajiban jamaah haji, pembentukan karu, karom dan kloter, dan yang terakhir ini adalah melestarikan haji mabrur. Kemudian di dalam pasal 14 juga itu menyebutkan tentang materi karu dan karom ini meliputi tugas dan fungsi karu karom, pelayanan di tanah air dan tanah suci, masalah manasik haji kontemporer. Yang keempat ini adalah pengenalan di Arab Saudi, serta yang terakhir itu adalah perlindungan dan keselamatan jamaah. Nah, sekian dari saya Amalia Soliha untuk UAS Manajemen Bimbingan Manasik Haji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.